Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan slicing kita pada halaman sign up. Nah, di sini cukup banyak komponen yang sudah kita miliki seperti header dan juga text input. Sekarang kita akan langsung slicing halaman sign up ini. Nah, kita akan coba close beberapa file yang sudah tidak kita gunakan. Dan selanjutnya kita akan membuat page di sini, new folder, kita akan buat sign up. Sama, kita akan buat index.js, dan kita buat rnf.es untuk membuat default komponen dengan nama sign up. Kemudian kita akan masuk ke dalam router, dan kita akan buat stack screen baru. Kita duplikat saja, kemudian kita ganti ini menjadi sign up. Dan komponennya kita ganti menjadi sign up yang diimport dari pages. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita kan harus berpindah halaman nih dari halaman sign in. Kalau create new account yang kita klik, pindah ke halaman sign up. Caranya kita masuk ke page sign in, kemudian kita sediakan klik di dalam button create new account ini. Namun kita perlu cek dulu nih, di button ini sudah menyediakan fungsi klik apa belum. Nah, ternyata kita belum menyediakan fungsi klik. Kenapa? Karena di React Native itu, supaya komponen view atau teks bisa diklik, kita perlu menambahkan sebuah komponen bernama touchable. Nah, di sini touchable itu ada banyak. Bisa highlight, bisa native feedback, opacity, dan lain-lain. Nah, saya akan menggunakan opacity saja. Yang diimport dari mana? Kita bisa import dari React Native Gesture Handler, atau kita import juga dari React Native, bebas mau yang mana saja. Saya akan import dari React Native saja. Oke, kalau sudah seperti itu, sekarang komponen kita pindahin, kita masukin ke dalam touchable. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kalau kita simpan, komponennya bisa diklik. Nah, sekarang jadi ada efek kliknya. Nah, di sini opacity-nya juga bisa kita setting, sehingga kalau kita klik, tidak full jadi putih seperti ini. Kita bisa set opacity-nya biar tidak terlalu terang. Caranya, kita buat di sini active opacity. Nah, kita rubah value-nya menjadi 0,5 atau berapa. Default-nya itu 0,2 yang tadi sampai transparan seperti itu. Kita bisa buat menjadi 0,7 contohnya, kita simpan. Nah, sekarang kalau kita klik, nah dia tidak terlalu putih ya, jadi masih ada warnanya. Saya rasa cukup seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan memerlukan props untuk button ini bisa diklik. Kita buat saja on press. Nah, ini props default dari touchable, dan kita akan mengirimkan props yang sama juga namanya, yaitu on press. Nah, sehingga si button ini nanti akan memiliki props bernama on press. Nah, kita simpan. Kemudian di halaman sign in, sekarang kita bisa memasukkan on press di sini. On press. Nah, kalau on press berarti ini sebuah function. Kita akan membuat function untuk berpindah antar halaman. Sama seperti sebelumnya, untuk berpindah antar halaman, kita perlu memasukkan props bernama navigation. Nah, karena dari halaman sign in, berpindah ke halaman sign up ini bisa back, berarti saya cukup menggunakan navigate. Nah, di sini saya tinggal membuat sebuah arrow function, di mana isinya navigation.navigate. Pindahlah kemana kita? Ke halaman yang telah dibuat bernama sign up. Ingat, di sini sign up ini berasal dari nama yang ini ya. Perhatikan, jangan sampai kalau kita memberikan nama yang lain, kita berikan nama yang ini. Jangan sampai ketukar ya. Jadi nama yang dikirim itu adalah nama yang dituliskan name di sini. Oke, kita kembali ke sign in. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kalau kita klik create new account, nah, dia pindah ke halaman sign up. Oke, selanjutnya kita bisa styling di halaman sign up ini. Nah, di sign up ini lebih mudah karena kita sekarang sudah bisa menggunakan komponen yang ada. Pertama, kita bisa panggil header dari komponen. Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja title, kemudian subtitle-nya kita tambahkan juga. Oke, nah kalau kita simpan, dia sudah otomatis langsung membentuk desain yang sesuai dengan kita inginkan. Hanya saja, kalau di sign up ini, kita harus memiliki button. Nah, kita bisa tambahkan nih. Contoh, kita masuk header. Nah, di sini kita akan bungkus teks ini dengan view.
Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat button back-nya di sini. Nah, button back ini kita akan buat dengan menggunakan SVG. Berarti kita akan ekspor terlebih dahulu untuk SVG ini. Export. Nah, kita ekspor sebagai SVG dan kita preview dulu. Seperti ini nanti buttonnya. Nah, kita ekspor. Simpan di mana nih? Nah, kalau ini kita harus simpannya di dalam icon. Tidak cocok kalau kita simpan di dalam illustration. Oke, kita save di sini. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam folder asset, di folder icon, dia secara default membuat nama-nama komponen sesuai dengan file Figma yang dibuatkan. Nah, kita akan membuat custom di sini, langsung kita drag ke folder iconnya. Nah, supaya si icon ini secara otomatis berada di dalam folder icon secara langsung. Nah, yang default dari Figma-nya akan kita remove. Nah, kita akan rename untuk nama komponen ini menjadi IC atau icon, singkatan dari icon, strip back. Nah, sama di dalam sini kita buat index.js juga. Apa yang dilakukan di sini? Kita import, kita berikan nama icon back, seperti ini namanya, bebas terserah kita. From, nah kita import apa? IC strip back-nya. Kemudian kita export seperti biasa di dalam kurung kurawal IC back. Oke, nah sekarang kalau sudah icon ini kita import, jangan lupa kita export juga di sini. Export all from icon. Nah, sekarang icon sudah ada komponennya. Kita simpan. Nah, di dalam header ini, kita kembali ke komponen header, saya akan memasukkan icon back tadi, yang diimport dari asset. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya simpan, dia posisinya menjadi atas bawah. Padahal saya maunya kiri kanan. Gampang. Caranya di kontainer ini, kita akan buat menjadi flex direction-nya, kita buat menjadi row. Nah, menjadi kiri kanan sekarang. Posisi button di kiri dan sign up-nya di kanan. Nah, sekarang saya mau rata tengah. Berarti kita berikan, nah kita berikan di sini line item center. Jadi rata tengah. Nah, di sini saya perlu menambahkan view. Kenapa saya perlu menambahkan view? Supaya saya bisa melihat nih, kalau fungsi back-nya hanya sekecil ini, nanti khawatir kalau tangan kita tap di back itu, ikonnya tidak keklik karena terlalu kecil. Makanya kita perlu menambah ukuran si icon ini supaya lebih besar. Nah, kita akan berikan di sini style. Mungkin nanti komponen stylenya bernama back. Nah, kita akan buat di sini back. Pertama mungkin kita berikan dummy color dulu supaya kelihatan seberapa besar nanti buttonnya. Kita buat yellow saja. Nah, itu kan kecil tuh buttonnya segede itu. Nanti kalau diklik tidak terklik ya untuk iconnya. Nah, kita akan buat di sini padding. Nah, supaya lebih luas menjadi 16 pixel mungkin. Nah, kalau buttonnya sebesar ini kan bisa keklik nih. Nah, baru deh setelah ini kita berikan jarak. Nah, kalau kita lihat jarak dari icon ke sign up itu sekitar 32 pixel. Nah, kalau 32 pixel, sekarang sudah dikurangi 16, kita bisa menambahkan lagi margin right-nya sekitar 16 pixel. Sehingga jaraknya sekitar 32 pixel. Nah, kalau sudah, ini kita bisa hilangkan untuk dummy color-nya, karena secara default dia langsung memiliki view di dalamnya. Oke, kita simpan. Nah, sekarang ini kalau diklik kan tidak menjadi button nih, sama seperti sebelumnya. Supaya ini bisa menjadi button, kita perlu bungkus menggunakan touchable. Nah, kita akan bungkus di sini touchable opacity yang kita import dari React Native. Nah, view ini bisa kita pindahkan ke dalam touchable. Nah, sekarang kita memiliki icon yang bisa diklik seperti hanya button. Nah, seperti ini. Sama mungkin kita tambahkan juga opacity-nya jangan terlalu besar. Active opacity sebesar 0,7 saja. Dia hanya sebatas cukup ada efek kliknya. Kemudian kalau kita buat button di sini dan kita kembali ke sign in, sekarang sign in juga jadi memiliki button. Padahal seharusnya sign in kan tidak ada button back-nya. Berarti kita harus membuat kondisi.
di mana kita akan membuat di sini props tambahan, mungkin bernama onBack. Nah, ini nanti props berupa function, jadi ketika props ini digunakan, akan men-trigger click back-nya. Nah, kita akan menjadikan ini logic, di mana kalau ada props onBack, maka kita akan munculkan komponen back-nya. Nah, jadi kalau si komponennya tidak mengirimkan props onBack, icon back-nya tidak akan muncul. Nah, kalau kita simpan di sini, nah sign in kan tidak mengirimkan props onBack, jadinya si back-nya nggak muncul. Nah, sekarang kita masuk ke sign up di sini. Sign up juga nggak muncul nih. Kenapa? Karena kita belum memasukkan props onBack. Coba kita masukkan di sini onBack. Nah, kita buat function sembarangan saja dulu. Nah, seperti ini. Nah, langsung ada back-nya. Nah, tapi mungkin sedikit kita stylingnya rubah, karena tadi kita memberikan padding di buttonnya. Kita coba berikan dummy dulu di sini nih. Background color yellow. Nah, jarak ke kirinya sekarang ditambah jauh nih, harusnya agak nempel. Nah, berarti mungkin kita bisa memberikan, khusus untuk button back, kita bisa memberikan margin left minus 16 pixel. Artinya, dia akan bergeser sebesar 16 pixel ke sebelah kiri, sehingga tidak terlalu jauh dari pinggir kiri. Karena kalau kita lihat nih, jaraknya dari pinggir kiri ke back button itu sebesar 30 pixel, sedangkan kalau dari sign in ke ini 24, berarti harus ada selisih sekitar 6 pixel lagi. Nah, ini untuk margin left-nya mungkin bukan 16 ya, kita kurangi lagi menjadi 10 pixel. Nah, supaya jaraknya dari pinggir kiri ke ujung icon ini tetap 30 pixel. Baik, nah sekarang kita sudah memiliki jarak yang sesuai, kita remove dummy-nya. Nah, sekarang menjadi seperti ini. Selanjutnya, di sign up ini kita bisa tambahkan sama juga di bagian bawah, kita akan copy saja dari sign in untuk kontainer ini. Nah, kita bisa paste di sini nih untuk sign in-nya. Dan stylingnya juga sama, karena sama kita bisa copy paste dari sign in untuk kontainernya. Oh, jangan lupa page-nya juga kita copy. Nah, kita pindah ke sign up, masuk ke sini, kemudian kita berikan di sini style berupa styles.page. Nah, oke, kita simpan. Ups, ada error karena kita manggil text input tapi belum kita import. Nah, tinggal kita import saja dari sini dari komponen. Text input kita import, kemudian gap kita import juga, kemudian button juga kita import. Kita simpan. Oke, masuk ke splash screen, klik lagi masuk ke sign up. Oke, sekarang sign up-nya sudah masuk komponen yang kita perlukan. Tinggal kita rubah-rubah sedikit saja. Di mana di sign up itu perlu ada full name, email address, dan password. Nah, kita tinggal tambahkan saja satu text input di sini. Nah, kita duplikat saja text input dan gap-nya. Kemudian yang atas kita ganti menjadi full name. Nah, placeholder-nya kita copy dari sini. Type your full name. Oke, kita simpan. Nah, sekarang ada full name, email, dan password. Sedangkan untuk button-nya cukup continue saja. Berarti ini kita remove untuk yang bawahnya. Kita ganti di sini cukup continue saja. Oke. Nah, sekarang yang belum adalah text sign up page-nya harus kita remove nih. Dia menjadi hal aneh di bawah sini. Kita remove. Oke, sekarang full. Terakhir kita perlu menambahkan dummy atau placeholder image untuk upload foto. Oke, kita akan buat sebuah lingkaran di sini dan ada teks di dalamnya. Nah, di atas ini kita buat sebuah view. Nah, view ini nanti untuk lingkaran yang putus-putusnya. Kemudian ada view lagi di dalamnya untuk lingkaran yang gray-nya, baru ada teks di dalamnya. Nah, kalau kita lihat ada dua teks, add sama foto. Kita bisa membuat dua teks atau satu teks, namun kita berikan margin supaya dia pindah ke bawah. Oke, sekarang kita mulai styling dari teksnya terlebih dahulu. Kita copy teksnya, kita paste di sini. Oops. Nah, add foto. Kemudian kita beri style. Styles. Add foto. Kemudian di sini kita tambahkan add foto. Kita lihat stylingnya untuk font size-nya 14 dengan font weight 300. Berarti font size-nya 14. Kemudian font family-nya
Poppins strip light ya. Kemudian koma, color-nya kita buat seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki teks yang sesuai. Kemudian kita akan styling untuk view-nya di sini. Oke, kita buat style. Mungkin kita berikan nama styles.photo container. Nah, kita buat di atasnya sini. Photo container, kita buat styling. Nah, padding-nya 24, kemudian background color-nya ini. Lebarnya sekitar 90 pixel. Berarti width 90 pixel dan height-nya juga sama 90 pixel. Border radiusnya kita buat sama dengan width dan height-nya. Dan kita berikan background color yang ini. Padding-nya jangan lupa kita berikan 24 pixel. Oke. Nah, untuk teksnya supaya sesuai sama dengan di desain, kita berikan text align center. Oke. Nah, yang terakhir kita akan memberikan styling untuk border yang strip-stripnya itu. Kita berikan style dot border photo. Nah, kita buat di atas ini border photo. Nah, ini kita buat border width 1 pixel, kemudian border color-nya kita buat ini, kemudian kita berikan width-nya 110 dan height-nya juga sama 110. Kemudian kita buat border radius sesuai dengan width-nya 110. Kemudian kita berikan border style dust atau strip-strip ya. Oke. Nah, sekarang kita buat posisinya supaya center. Nah, kita buat di sini justify content center, dan line item juga sama center. Oops, bukan di photo container. Kita cut dulu, pindahkan ke sini. Oke, sekarang sudah center. Nah, supaya foto ini berada di tengah, kita bisa membungkus komponen ini satu lagi dengan view. Nah, kemudian view ini kita akan bungkuskan untuk border fotonya. Kita akan buatkan style.photo. Nah, mungkin style fotonya ini akan membuat dia ke tengah. Caranya cukup dengan kita buat dengan line item center. Oke, sekarang fotonya ke tengah. Selanjutnya, kita perlu memberikan jarak ke atasnya 26 pixel, kemudian ke bawahnya 16 pixel. Berarti kita tinggal tambahkan saja di sini, langsung di styling foto, margin top 26 pixel, kemudian margin bottom sebesar 16 pixel. Nah, sekarang sudah memberikan jarak sesuai dengan desain. Baik, demikian untuk proses slicing halaman sign up. Semoga bermanfaat.